Berdiri di depanmu. Apakah kamu sedang mencoba mengganggu saya? Apa itu Dewa Perang 9 bintang? Hanya sebatas itu kemampuannya. 3 langkah sudah berlalu. Giliranku sekarang. Kakak ketiga. Kekuatan Pendeta Agung. Benar-benar terlalu kuat. Meskipun kamu, tidak tentu kamu bisa menjadi lawannya. Cepat pergi. Kalau tidak, bagaimana kita akan menjelaskan kepada ayah angkat di bawah tanah? Kakak ketiga, istirahatlah dengan baik. Mereka berani melukaimu. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Memang layak menjadi pendeta agung kuil ilahi. Kekuatan sungguh menakutkan. Mengetahui takdir. King Cheng, cepat bawa King Tian pergi. Sampai sekarang, masih berpikir untuk pergi. Benarkah aku, salah satu dari 9 pendeta agung, hanya makan sayuran? Aku berkata padamu, di sini adalah tempat kuburan kalian. Kamu berani melukai kakak perempuanku. Kakak ketiga, di sini adalah tempat kuburanmu. Anak muda, aku tahu kamu cukup berbakat, bisa mengalahkan pendeta, tapi hari ini, berdiri di depanmu, namun lebih kuat, pendeta agung, bahkan dirimu yang, apa yang disebut sebagai kakak besar, dia tidak bisa melawannya. Anda pantas mendapatkannya. Kamu merendahkan saya sebelumnya. Aku tidak bisa membiarkanmu mati dengan mudah. Sekarang saya memberimu kesempatan, berlutut di depanku, menyembah sampai saya puas. Shen Yutian, kamu berani. Lihatlah apakah saya berani. Pada awalnya, Dewa Perang Bintang 7. Begitu jauh dan tidak terjangkau. Tidak terduga sekarang, kamu juga telah menjadi mainanku. Sayang kecil, kamu berani memukul saya. Bodoh, aku akan membuatmu mati tanpa sisa. Kamu berani mengganggu kakak saya. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tangan sendiri. Pendeta Agung, selamatkan saya. Berani-beraninya. Bagaimana mungkin ini? Menamparkan pendeta agung hingga terlempar. Apa sebenarnya kekuatan King Tian? Sepertinya kita meremehkannya. Kekuatan King Tian. Selama bertahun-tahun, saya berusaha keras berlatih, hanya untuk menemukan King Tian, melindunginya. Tidak terduga, pada akhirnya, dia masih yang melindungi kita. Jika saja tahu King Tian sehebat ini, kakak besar dan ketiga tidak akan terluka. Namun jika King Tian melakukannya, itu sama saja dengan menyinggung kuil ilahi. Ketika pemimpin kuil ilahi datang, mungkin akan ada masalah besar. Jika pemimpin kuil ilahi datang, saya akan menjelaskan situasinya sendiri. Aku percaya, pemimpin mengerti prinsip-prinsip besar, pasti akan ditangani dengan adil. Mengapa kekuatanmu begitu kuat? King Tian, berhati-hatilah. Jika 9 pendeta dewa bekerja sama, mereka bisa menyaingi kaisar perang. Tadi saya benar-benar lengah. Tak terduga kekuatanmu, lebih kuat dari Ye Hongyu. Di atas. Sembilan pendeta dewa bekerja sama. Mereka bukan lawannya. Seberapa hebatnya King Tian, bahkan bisa mengalahkan dengan satu serangan. Kerjasama 9 pendeta dewa, sungguh luar biasa. Berani melawan kuil ilahi. Di dunia ini, tidak ada tempat bagimu lagi. Ye Tianzhou, kamu berani melukai 9 pendeta dewa. Tidak bisa dimaafkan. Namamu pasti akan diukir. Daftar eksekusi kuil ilahi. Akhir yang akan kamu dapatkan, pasti akan menjadi tempat kematian tanpa pemakaman. Barusan itu kamu menghina kakak keempatku, benar kan? Apa yang sedang kamu lakukan? Sepupuku, tapi aku adalah hakim pengadilan ilahi. Kamu berani menyentuhku? Lihat saja apakah aku berani. Hakim pengadilan ilahi. Sangat hebat. Siapa yang jahat? Cukup. Diamlah, kakek. Kalau kamu bilang cukup, ya cukup. Berhenti. Siapa yang jahat? Kamu sedang bermain dengan api. Bermain dengan api, kan? Baiklah. Hari ini aku akan memperlihatkan padamu. Apa itu bermain dengan api sebenarnya? Siapa yang jahat? Berhenti. Jangan pukul lagi. Saya orang jahat. Aku tidak bisa mendengar. Saya orang jahat.
Tidak bisa mendengar. Saya orang jahat. Aku tidak dengar. Kamu berani menghina keluarga Senku. Aku akan melawanmu. Kakek, kamu juga ingin mencoba. Merasakan hinaan, kan? Memalukan sekali. Tunggu pemimpin kuil datang. Pasti akan menghancurkanmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Sekarang minta maaf sambil bertekuk lutut. Berlutut dan minta maaf. Bermimpi. Kamu keras kepala, kan? Baiklah. Maka aku akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Sepupuku adalah Hakim Pengadilan Ilahi. Kamu berani menyentuhku. Aku akan membuatmu menderita hingga mati. Benarkah? Aku ingin melihatnya. Bagaimana membuatku menderita? Hakim Pengadilan Ilahi, naga terbang. Kakak sepupu. Lepaskan dia. Baiklah. Kau cukup bijaksana. Yutian. Kamu pasti akan membela adik sepupumu. Minta keadilan. Berani menantangku. Dia menyuruh orang untuk melukai kakak perempuanku, untuk merendahkan adik perempuanku. Aku membiarkannya, berlutut dan minta maaf, menghancurkan salah satu kakinya. Tidak berlebihan. Jadi, adik sepupuku yang salah duluan. Tentu saja. Baiklah, sudah bertahun-tahun, belum pernah ada yang berani berbicara padaku seperti itu. Kamu tahu, akibatnya jika membuatku marah. Kakak sepupu, kamu tidak boleh membiarkannya mati dengan mudah. Kamu bisa menjadi hakim pengadilan ilahi. Setidaknya 10 tahun. Begitulah caranya. Bertindak semena-mena. Bagaimana seorang hakim memutuskan? Belum giliranmu mengkritik. Di dunia ini, siapa yang kau ganggu? Kamu masih bisa hidup, tapi hanya tidak boleh mengganggu kuilku. Orang-orang ini, semua orang ini kau bunuh. Benar, mampu mengalahkan 9 jenderal besar ini. Menunjukkan bahwa kamu masih memiliki beberapa kemampuan. Tapi di hadapanku, kamu belum memiliki hak untuk sombong. Suruh sepupuku berlutut, menyembah dan minta maaf. Kemudian potong 4 anggota tubuhmu sendiri. Saya bisa memaafkanmu. Luangkan hidupku. Kamu terlalu meremehkan kekuatanmu sendiri. Jangan bilang kalau kamu adalah hakim kuil. Meskipun dia adalah hakim besar, bahkan hakim besar tertinggi. Di depan saya, tidak ada apa-apa. Anak ini terlalu sombong. Mengira telah mengalahkan 9 jenderal besar. Membuatnya merasa tak terkalahkan. Memang, saya bisa mendengar. Hakim besar kuil, seorang ahli kuat di tingkat kaisar perang, mendekati tak terbatas. Keberadaan Tuhan, aku belum pernah melihat seseorang seperti kamu. Orang yang sombong. Hari ini kamu akan melihatnya. Kamu benar-benar tidak menangis sebelum melihat peti mati. Jika kamu memberikan kepada saya sepupu saya, berlutut dan minta maaf, memotong 4 anggota tubuh sendiri, masih bisa bertahan hidup. Tapi kamu membuatku terpaksa bertindak. Kamu hanya memiliki jalan menuju kematian. Penyelidik naga, adik saya tidak bermaksud untuk melawan kuil ilahi. Hanya saja keluarga Sen terlalu sombong. Tidak masuk akal. Kentut, itu semua karena kamu merendahkan kuil ilahi. Itulah sebabnya aku memanggil 9 pendeta besar muncul, menjaga martabat kuil ilahi. Tapi bagaimana denganmu? Tetap tidak mau mengubah diri, masih bertindak, melukai berat 9 pendeta besar. Jelas-jelas itu Sen Yutian terlebih dahulu. Cukup, masih berani berdebat, karena tidak tahu menyesal. Hakimnya adalah bertindak sendiri. King Tian, dia adalah seorang ahli kuat tingkat raja perang. Saya di sini untuk membantu Anda. Kakak perempuan, istirahatlah dengan baik. Menghadapi seseorang sepertinya, aku hanya butuh 1 jari untuk mengatasinya. Gelar, King Tian, jangan lengah. Mencapai tingkat raja perang, dapat melukai dengan sekali sentuh. Mengendalikan energi untuk bertahan. Meskipun, bahkan 100 ahli bersatu, tidak tentu dapat melukainya sedikit pun. Sekarang kau tahu kenapa belum segera berlutut. Sangat kuat. Apakah kau yakin? Kalau tidak yakin, segera lari. Jangan memaksakan diri. Kami tidak akan membiarkanmu mengambil risiko. Aku sudah bilang, menghadapi seorang raja perang, 1 jari cukup bagiku. Bahkan sepupu tidak bisa menahannya, tidak bisa menahan 1 serangan pun. Ini pasti ilusi.
King Tian benar-benar mengalahkan satu gerakan. Mengalahkan lawan tingkat Raja Perang. Apakah dia sudah mencapai? Bahkan Kaisar Perang. Apakah tingkat Kaisar Perang? Terlalu kuat. King Tian sangat kuat. Sepertinya kekhawatiran kita. Tidak perlu. Kamu sebenarnya siapa? Dengan kekuatan seperti itu, bahkan orang-orang dari kuil Dewa Perang tidak mungkin mengalahkanku dengan satu jari pun. Hanya seorang Raja Perang. Apakah kamu kuat? Aku bisa mengalahkanmu dengan satu jari. Semua ini demi wajahmu. Jangan sombong. Saya memperingatkan Anda. Hari ini, aku adalah pemimpin Istana Dewa. Akan hadir secara langsung. Tidak hanya itu. Ada lagi, penyelidik agung. Gunung Wei King. Pemimpin istana akan hadir bersama Tuan Wei King San. Juga akan tiba secara langsung. Kamu pasti akan mati. Jika aku takut, masih bisa berdiri di sini. Meskipun dia meminta bantuan mereka. Jika kamu tidak patuh, aku akan memaksa kamu tunduk. Kalau berani, jangan pergi. Pemimpin istana akan segera tiba. Aku tidak percaya. Bahkan pemimpin istana pun tidak bisa melawanmu. Tentu saja aku tidak akan pergi. Kepalamu belum terbentur. Aku berkata padamu, jika kamu tidak membungkuk lagi, aku meletakkan kakimu yang lain. Itu juga hancur. Kamu percaya atau tidak? Kamu berani? Hal lama. Jangan banyak omong. Aku akan membunuhmu juga. Maukah kamu membungkuk? Saya mengetuk. Kakak keempat, dia telah merendahkanmu sebelumnya, dan menghina kamu lagi. Pergilah dan tampar dia beberapa kali. Jangan ragu-ragu. Aku tak takut pada apapun. Aku sudah lama ingin memukulmu. Kamu sombong apa sih? Cukup sudah omongannya. Seru. Kalau berani, bunuh aku sekarang. Aku tahu kamu tidak berani. Selama aku tidak mati, tunggu hakim besar pengadilan dan pemimpin kuil datang. Itu waktumu untuk mati. Aku tidak berani membunuhmu. Kalau begitu, kamu salah besar. Hakim besar pengadilan, Wei King San hadir. Bawahan memberi hormat kepada Tuan. Mendengar pemimpin kuil akan menghadiri jamuan malam. Aku sengaja datang. Hanya ingin mendapatkan kesempatan. Bertemu dengan pemimpin kuil. Apa yang terjadi di sini? Berantakan. Jika pemimpin kuil hadir, bagaimana ini bisa terjadi? Maafkan saya, Tuan. Bawahan tidak mampu. Manusia dan dewa. Dia yang melakukannya. Mengganggu pesta. Menghina kuil kami. Mohon Tuan untuk bertindak. Tangkap dia. Hakim besar pengadilan. Tolong aku. Tuan besar pengadilan. Aku adalah kepala keluarga Sen. Itu anakku, Yu Tian. Aku tahu. Pesta kali ini adalah kerjasama antara keluarga Sen dan kuil kami. Keluarga Sen sangat dihormati. Bisa mengundang pemimpin kuil hadir. Pasti ingin mendapatkan posisi di belakang. Pasti tidak rendah. Hakim besar terlalu memuji. Tolong ambil orang yang mengganggu pesta. Untuk membalas dendam atas kematian putra saya. Jangan khawatir. Karena keluarga Sen mendapat perhatian dari Tuan Istana. Saya tentu tidak akan membiarkan keluarga Sen dalam masalah. Lepaskan mereka. Masukkan. UR. Yu Tian. Brengsek. Keluarga Sen adalah mitra yang dihargai oleh Tuan Istana. Anda benar-benar membunuh putra keluarga Sen di depan hakim besar. Ini adalah provokasi terang-terangan terhadap kuil Divine kami. Anak saya mati dengan sangat tragis. Mohon hakim besar untuk membalas dendam bagi keluarga Sen. Bagaimana berani Anda, di depan saya, menghina kuil Divine saya? Untuk menghina kuil Divine. Untuk dihukum. Saya akan membuat Anda mati tanpa kuburan. Sepertinya keadaan internal kuil Divine sudah sangat memalukan. Sudah waktunya membersihkan dengan baik. Menantang kuil suci. Siap untuk dihukum. Siap mati tanpa kuburan. Sepertinya keadaan internal kuil Divine sudah sangat memalukan. Sepertinya bagian dalam kuil suci sudah begitu memalukan. Sebaiknya membersihkannya dengan baik. Kamu pikir kamu siapa? Dia benar-benar berani menantang kuil suci saya. Kamu yang kalah juga berani bicara. Kamu sungguh tidak mengesankan. Tidak akan berhenti sampai mati. Baiklah, aku ingin melihatmu. Dari mana asalnya kepercayaan ini? Serang dia. Tuan, apa sebenarnya itu? Kamu berada di tingkat kaisar bela diri. Tidak bisa menahan satu serangannya.
Seberapa tinggi tingkatnya? King Tian sangat kuat. Siapa hakim besar? Di depannya, tidak layak disebut. Sepertinya King Tian mungkin benar-benar mencapai tingkat kaisar bela diri. Siapa sebenarnya dia? Tidak membedakan benar dan salah. Membantu kejahatan. Saya melihat Anda sebagai hakim. Tidak perlu lagi. Pengawal pribadi pemimpin kuil ilahi, Tuan King Niao telah tiba. Selamat datang, Tuan King Niao. Apa yang terjadi? Maafkan kami, Tuan King Niao. Dia orangnya. Dia sama sekali tidak menganggap kuil ilahi penting. Dia jelas tahu identitas kita. Tetap saja dia melukai kita parah. Lihatlah. Dia masih menginjak-injak hakim besar kita. Ini benar-benar arogan sekali. Tuan Burung Biru, Anda pasti harus membela saya, keluarga Sen kami, dan kuil ilahi itu. Mitra, tetapi dia, dengan terang-terangan di sini, membunuh anak saya. Ini, kuil ilahi. Ini, menghina kuil ilahi. Itu sangat tidak hormat. Tuan Burung Biru, adik saya bertindak demi kita, baru kemudian terlibat dalam pertarungan besar. Dan kronologi kejadian, tidak seperti yang mereka katakan. Saya juga sudah memberitahu mereka, pemimpin kuil ingin bertemu saya. Mereka tidak percaya. Dia adalah adikmu. Benar, Tuan Burung Biru. Dia adalah adik saya yang hilang. Adik saya selama 25 tahun. Nama aslinya adalah Ye Qingtian. Tuan Burung Biru, Anda tidak tahu. Keluarga Sen ini begitu sombong dan arogan. Mereka mengandalkan kerjasama dengan kuil ilahi untuk bertindak seenaknya, seperti yang mereka inginkan. Ini benar-benar merusak reputasi kuil ilahi. Sen Yutian ini hanya mati yang berdosa. Dia pertama kali mencampurkan obat ke adik perempuan saya dengan niat jahat. Mengandalkan kuil dewa, ingin kita, keempat saudari, melayani dia. Adik saya benar-benar tidak tahan lagi. Baru saja mulai. Hari ini tidak peduli bagaimana kamu berkilah, tidak akan mengubah kamu terhadap kuil dewa saya. Dosa besar tidak menghormati. Mohon kepada Tuan King Niao untuk menjadi tuan atas keluarga Sen saya. Hancurkan mereka, bunuh tanpa ampun. Tuan King Niao sudah tiba. Kamu belum mengangkat kakimu. Baiklah. Keparat, waktu kematianmu telah tiba. Sepertinya Tuan King Niao, bagaimana Anda bisa memukul saya? Tuan Burung Biru, dia di sini. Diam, apa yang sedang terjadi? Sepertinya Tuan Burung Biru masih sangat jeli. Tuan Burung Biru, bagaimana Anda bisa membantu mereka membalikkan fakta, tidak bisa membedakan benar dan salah? Kalian berdua sudah tidak layak tinggal di kuil dewa. Tuan Burung Biru, apa maksud Anda dengan ini? Tuan Burung Biru, meskipun Anda adalah pengawal pribadi pemimpin kuil, Anda juga tidak punya hak. Saat ini, kita hanya perlu menunggu tuan rumah datang, dan biarkan dia membuat keputusan sendiri. Tidak perlu menunggu tuan rumah datang. Itulah maksud tuan rumah. Apa? Ini adalah maksud tuan rumah. Ini tidak mungkin. Tuan rumah sudah mengatakan, dia akan datang sendiri. Tuan rumah mengatakan dia akan ikut serta dalam jamuan malam itu sendiri. Ini adalah pengakuan terhadap keluarga Sen. Bagaimana mungkin dia membuat keputusan seperti itu? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Berani sekali. Kamu berani meragukan keputusan tuan rumah. Saya tidak meragukan keputusan tuan rumah. Ini adalah keraguan terhadapmu, Tuan Burung Biru. Mungkin kamu yang menyebarkan keputusan palsu tuan rumah bersama dengan Ye Hongyu dan mereka. Mereka adalah satu kelompok. Ya, mengapa kamu melakukan hal ini? Apakah kamu tidak takut pada tuan rumah menghukummu, penjahat bajingan? Bahkan di ambang kematian, kamu tidak menyesal. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Apakah kalian tahu mengapa tuan rumah setuju untuk menghadiri acara makan malam hari ini? Mengapa ini? Pertama, keluarga Sen telah membuat tuan rumah marah. Tuan rumah ingin memberikan kepada keluarga Sen hadir dalam acara makan malam hari ini. Putus asa, menghina tuan rumah. Kami tidak berani. Maka harus ditanyakan, anak baikmu, Sen Yutian gila. Kau pikir keluarga Senmu sangat dihargai oleh tuan rumah? Kalau bukan karena Long Teng memohon padaku, membuatmu bekerja sama dengan kuil ilahi, kau pikir giliran keluarga Senmu
kalian malah mengandalkan kerjasama dengan kuil ilahi. Kesempatan kerjasama, sombong dan arogan, bersekongkol dengan musuh, mencemarkan reputasi kuil ilahi. Kau bilang tuan rumah, bisa tidak marah? Tidak. Lalu tuduhan mereka sebelumnya, apa lagi? Semuanya palsu. Sampai ajal pun tidak menyesal. Tidak ada obat. Selain itu, aku ingin memberitahumu, hari ini tuan rumah akan bertemu dengan Dewa Perang Ye. Dewa Perang Ye sudah jelas mengatakan padamu, kamu sebenarnya berani menyerang Dewa Perang Ye. Apakah tidak menghormati tuan rumah? Dianggap enteng, tidak percaya. Wei Qingsan, kalian sebagai anggota kuil ilahi, Inkuisitor Agung dan Inkuisitor, demi keuntungan pribadi, mengabaikan reputasi kuil dewa, dan tidak merasa menyesal. Hari ini, mencopot hakim besar, dengan posisi hakim, mengusir dari kuil dewa, tidak akan dipekerjakan lagi. Tidak, saya ingin bertemu dengan tuan kuil. Kamu tidak pantas, mulai hari ini, memboikot keluarga Sen. Siapa berani bekerja sama dengan keluarga Sen lagi? Hancurkan. Memang layak menjadi tuan King Niao. Memang adil dan jujur dalam bertindak. King Tian, jangan bersikap kasar. Cepatlah berterima kasih pada tuan King Niao. Saya hanya menyampaikan pesan tuan kuil. Berterima kasih pada tuan kuil saja. Tuan burung biru, tuan kuil, dia tidak datang. Tuan kuil ada urusan mendadak. Dewa Perang Ye, tunggu kabar dari tuan kuil saja. Baiklah, awalnya ingin bertemu dengan tuan kuil, memahami tentang malam gelap, kejadian kehancuran, untuk menemukan adik laki-laki saya. Sekarang karena adik laki-laki sudah ditemukan, saya sudah puas. Jika begitu, jangan repot-repot. Dewa Perang Ye berkumpul. Pamit. Tuan burung biru. Luka saya terlihat buruk, bukan? Tidak buruk. Ini adalah kehormatan. Kakak perempuan paling cantik di hatiku. Hanya mulut manismu. Mulailah. Kamu pergi istirahat dulu. Kakak kedua, biarkan saya mendengarnya. Apa suara di dalamnya? Saya belum mendengarnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kakak kedua, kakak keempat, apakah kalian memiliki kebiasaan mendengarkan secara diam-diam? Kami hanya peduli dengan kakak perempuan. Memang peduli dengan kakak perempuan. Atau ingin tahu, aku dan kakak perempuan tertuaku, sesuatu yang lain terjadi. Kakak kedua, kakak keempat, kakak perempuan, mengapa wajahmu merah? Saya tidak peduli dengan kalian. Halo, burung biru, bagian dalam istana dewa, sebaiknya membersihkannya dengan baik, untuk mencegah terjadi lagi. Long Teng dan Wei Qingsan, mencegah kemunculan orang-orang seperti itu. Ya, jadi, Anda bertemu dengan Dewa Perang Ye. Pertemuan itu, untuk sementara, jaga kerahasiaan ini untuk saya. Jangan ungkapkan identitas saya. Yang lain, saya akan menyelesaikannya. Mengerti? King Tianxia, sudah tidur? Begitulah, kakak perempuan. Mengapa kamu datang? Masih belum tidur pada waktu sekarang. Baru saja menerima pesan dari kuil Dewa Perang. Kuil Dewa Perang sudah mengetahui, pemimpin kuil kekaisaran berada di kota Su. Jadi saya siap menghubungi pemimpin kuil, datang untuk menghadiri kuil Dewa Perang. Upacara penobatan dewa. Upacara penobatan dewa. Benar, kuil Dewa Perang setiap beberapa waktu akan mengangkat Dewa Perang. Saya berencana membawa kamu pergi bersama, memperkenalkan kamu kepada para sesepuh. Dengan kekuatanmu, pasti bisa dalam waktu singkat mencapai prestasi, diangkat menjadi bangsawan, menjadi pangeran Wuan yang baru. Tapi saya tidak terlalu tertarik. Pria sejati pasti mencapai prestasi. Ayah angkatmu dulu juga begitu, berani dan setia. Jika kali ini kamu bisa diangkat menjadi pangeran Wuan, semoga arwah ayah angkatmu di surga pasti akan sangat bahagia. Baiklah, aku ikut denganmu. Selamat kepada Xiao Dewa Perang, kemenangan besar di utara. Hari ini, pasti akan diangkat menjadi bangsawan, hanya berbakti kepada negara. Katanya pemimpin kuil kekaisaran akan menghadiri upacara penobatan kali ini. Beruntung bisa melihat tokoh mitos seperti ini. Adalah kehormatan besar. Penguasa dunia, betapa menakutkannya. Ikan merah bisa diundang. Kehadiran seperti ini memang merupakan prestasi besar.
Dewa pertempuran Xiao, melawan Dewa Daun, adalah pilar kuil pertempuran, naga dan phoenix di antara manusia. Jika mereka menikah, itu pasti akan menjadi cerita yang indah. Dewa pertempuran bintang 7, Ye Hongyu hadir. Di samping dewa pertempuran Ye, siapa pria ini? Belum pernah dilihat sebelumnya. Sepertinya, bukan orang dari kuil pertempuran kami. Ikan merah, hari ini adalah upacara penobatan kuil pertempuran. Dewa penobatan, tidak berhak hadir, tidak memenuhi syarat untuk hadir. Apakah semua orang di sini? Semuanya, adalah orang-orang dari kuil pertempuran. Pemuda, saya memperingatkan Anda, ikan merah bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan untuk menipu kepercayaan Redfish. Namun, kamu tidak bisa mencapai Redfish. Pergi dari sini sekarang. Kaisar Xiao King, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia adalah urusan saya dengan merah ikan. Apa hubunganmu dengan itu? Kamu siapa? Mengapa peduli? Saya adalah Dewa Perang 9 Bintang, Xiao King Emperor. Tidak kenal kamu, jadi kamu kurang berpengetahuan. Bahkan nama Xiao King Emperor tidak pernah terdengar. Anda juga berhak untuk mengikutinya. Dewa Perang Ye bersama, melampaui batas. Dewa Perang Xiao, kali ini berjasa dalam melawan musuh di utara, akan segera diangkat menjadi bangsawan. Sedangkan kamu, belum berjasa. Apa kualifikasi yang kamu miliki? Bersama Dewa Perang Xiao, kota, dibandingkan, saya Ye Hongyu, ingin bersama siapa? Tidak perlu campur tangan kalian. Ikut campur saja. Dewa Perang Ye, kamu adalah Dewa Perang 7 Bintang yang gagah. Masa depanmu tak terbatas. Jika bersama orang yang hanya tahu, orang-orang yang hidup bergantung pada orang lain berkumpul bersama, bukankah merugikan reputasi, merusak kehormatan Dewa Perang, ternyata bergantung pada memanfaatkan wanita. Kamu tidak punya hak untuk tinggal di sini. Pergi sekarang, Xiao King Emperor. Jangan terlalu berlebihan. Ikan merah, saya pertahankan kehormatan kuil Dewa Perang. Kamu adalah Dewa Perang Bintang 7. Masa depanmu tak terbatas. Cocok denganmu. Setidaknya juga seorang Dewa Perang 1 Bintang. Mengenai dia, hanya seorang yang lucu. Seorang pria hidup bergantung pada wanita. Nak, aku menyarankanmu untuk bijak sedikit. Kalau tidak, akibatnya tidak akan baik bagimu. Di kuil Dewa Perang, siapa yang tidak tahu? Dewa Perang Xiao dan Dewa Perang Ye diakui sebagai pasangan yang tak terpisahkan. Jika kamu ikut campur, seluruh kuil Dewa Perang tidak akan menyetujuinya. Hari ini benar-benar membuatku terkejut. Diakui sebagai pasangan. Apakah ikan merah menyetujuinya? Bagaimana? Kalian di kuil Dewa Perang masih ada perjodohan. Naga dan Feng Huang adalah pasangan yang cocok. Sedangkan kamu hanya seekor serangga, seekor katak bermata bintik. Masih ingin makan daging angsa. Para Dewa Perang yang hadir, apakah kamu setuju? Nak, kamu tidak diundang di sini. Di sini tidak ada yang menyambut kedatanganmu. Pergi kemana saja. Dewa Perang Ye, bagaimana kamu bisa menyukainya? Jenis pria seperti ini, sungguh memalukan reputasimu. Lagi, keluarlah. Apakah kamu mendengar? Tidak ada yang menyambut kedatanganmu di sini. Kamu yakin membiarkanku pergi? Bagaimana melihatmu seperti ini? Apakah kamu tidak percaya? Tidak mungkin. Kamu juga berhak tetap di sini. Jika kamu tidak pergi, aku tidak keberatan untuk mengusirmu. Kamu berani. Ikan merah, jangan tertipu oleh pria seperti itu, yang dibutakan oleh kata-kata manis. Pria seperti dia, bagaimana bisa sepadan denganmu? Siapa bilang dia tidak berguna? Kemampuannya jauh lebih kuat darimu. Hahaha, jauh lebih kuat dariku. Apakah kamu sedang bercanda denganku? Aku Xiao King Di, masuk militer pada usia 18 tahun. Menjadi Raja Perang pada usia 21 tahun. Diberi gelar Dewa Perang 1 Bintang pada usia 24 tahun. Diberi gelar Dewa Perang 9 Bintang pada usia 26 tahun. Pada usia 28 tahun, akan diangkat menjadi bangsawan. Melihat seluruh departemen perang Daxia, siapa berani menyamakan dirinya denganku? Hebat, hebat, ikan merah. Jangan terus-terusan terjebak dalam kebingungan. Xiao King Di, aku akan memberitahumu dengan jelas. Aku tidak suka padamu. Lupakanlah pikiran itu. Nak, melihatmu begitu percaya diri, pasti kamu memiliki sedikit kemampuan. Berani, jangan sembunyi di balik wanita. Bertindak seperti seorang pria. Bertarunglah denganku. Berani atau tidak? Umur berapa ini?
Masih suka dengan duel semacam ini? Aku rasa kamu tidak berani. Takut. Sekarang kamu bisa berlutut memohon ampun. Xiao Qingdi, kamu ingin bertarung dengannya. Kamu belum cukup berkualifikasi. Ikan merah, saya punya setengah kaki. Memasuki wilayah Raja Perang. Melihat seluruh kuil Dewa Perang. Hanya 3 tetua yang pantas melawanku. Hanya 3 tetua. Dia terlihat sangat lemah. Mungkin, bahkan tidak bisa menahan satu seranganku. Bahkan tidak bisa menahan. Mungkin, akan kalah. Hahaha. Baiklah, jika kamu ingin bertarung, lalu aku akan mewujudkannya untukmu. Dengan cara ini, aku akan memberimu 3 serangan. Aku harap tidak salah dengar. Beri 3 serangan pada Xiao Dewa Perang. Kamu tak takut mati. Bagaimana cara menulisnya? Nak, kamu berani merendahkan saya. Sangat sombong. Ikan merah, jika hari ini saya memukulnya sampai mati, jangan salahkan saya. Benar-benar tidak tahu diri. Jadi kamu, buka matamu lebar-lebar. Lihatlah dengan jelas. Begini cara saya memukulnya sampai mati. Apa yang terjadi? Apakah kamu sedang menggaruk saya? Apa itu Dewa Perang 9 bintang? Hanya itu kemampuanmu. 3 langkah sudah berlalu. Giliranku sekarang.